Halo guys, apa kabarnya? Semoga Anda sehat-sehat selalu ya guys. Jadi kali ini aku akan membahas ya sebuah berita yang cukup memilukan dan membuat hati sedih ya guys. Dan sangat tidak berperi kemanusiaan dan di luar akal sehat. Yaitu berita mengenai seorang kakek-kakek ya guys, umur 89 tahun yang meninggal dunia karena dikeroyok sejumlah orang ketika sedang mengemudikan mobilnya. Adapun beritanya bisa salah satunya seperti ini ya guys. Dari berita 1, kakek 89 tahun tewas dikeroyok, 14 orang diperiksa, salah satunya provokator. Aku sedih sekali guys membacanya ya. Dan juga berita lainnya dari Kompas ya guys, dari kompas.com. Kakek 89 tahun dikeroyok hingga tewas karena provokasi, terungkap peran 5 tersangka. Sedih guys ya, kepikiran aja ya seandainya hal ini menimpa saudara kita ya, orang tua kita, ayah kita, atau kakek kita ya guys, padahal orang yang sudah sangat tua ya guys. Jadi untuk selanjutnya kita lihat dulu ya guys ya videonya yang beredar ini guys, seperti apa. Ya, video dibuka dengan adegan ya beberapa orang sedang mengejar sebuah mobil ya, mobil van, sambil mereka meneriaki maling-maling. Terus dikejar oleh beberapa orang ini guys, dan ya mengejar seperti kita lihat ya, tidak mengenakan helm sebagaimana mestinya. Terus dikejar-kejar sampai ke jalanan besar dan mobil tersebut masih tetap jalan ya guys. Dan seperti yang Anda lihat ya, ternyata di antara yang mengejar itu terdapat sebuah mobil polisi, guys. Jadi ya seperti itulah. Jadi salah satu beritanya ya, supaya lebih lengkap ya, bisa kita lihat salah satu dari Tribun Jabar. Meninggal dikeroyok massa, ternyata sedang berjuang mendapat haknya guys. Inilah sosok kakek 89 tahun yang meninggal akibat dikeroyok massa. Sebelumnya dia dikejar sambil diteriaki maling guys. Jadi namanya Wianto Halim, lansia ini menjadi korban pengeroyokan yang terjadi di Pulau Kambing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Minggu tanggal 23 Januari 2022. Ia diteriaki maling oleh pengendara motor hingga akhir. Bahkan saat kejar massa, polisi ikut menghentikan kendaraan dikemudikan Wianto ya guys. Jadi di sini beritanya polisi ikut menghentikan kendaraan ya guys. Sementara itu, setelah diusut, Wianto tetap melajukan mobilnya karena diduga memiliki pendengaran sudah berkurang guys karena usia. Berdasarkan kronologi kejadian, Wianto yang mengemudikan mobilnya sendiri guys ya, mobil dia sendiri ya, dia diteriaki maling. Ia dituding pengendara motor telah mencuri mobil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dituding ya guys. Padahal berdasarkan kepolisian ini ya, Wianto mengendari mobil sendiri. Karena terus melajukan mobilnya, pengendara motor yang memprovokasi berhasil mengumpulkan massa. Jadi orang bisa sebanyak itu karena diprovokasi ya guys, sehingga bisa berkumpul. Menurut saksi mata malang nasib Wianto Halim, kakek 89 tahun itu tewas dikeroyok ya guys, membabi buta oleh massa yang berjumlah kira-kira 50 orang. Sontak Wianto yang sudah lanjut usia bahkan tak bisa melakukan perlawanan. Bahkan 2 orang polisi yang sempat mengejar Wianto kesulitan menyelamatkan kakek 89 tahun tersebut. Tak sedikit yang menyangka dan aneh merasa janggal kakek 89 tahun itu beransur tragis tewas akibat provokasi. Bahkan keluarga Wianto Halim mengungkapkan kecurigaannya ada dalang
dan motif tertentu hingga menyebabkan si kakek tewas guys. Keluarga menilai pengeroyokan oleh sekelompok orang itu bukan hal yang spontan dan terjadi begitu saja. Menurut pihak keluarga, ada pihak-pihak yang menghendaki peristiwa itu terjadi. Buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan, ini pasti ada dalangnya. Ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal itu yang terjadi, yakin keluarga. Kata kuasa hukumnya dari keluarga. Ini keluarga WH pun tengah memperjuangkan keadilan agar para pelaku tersebut guys bisa ditangkap dan dihukum setimpal. Briana Halim, putri almarhum, mengungkap sosok sang ayah yang menjadi provokasi adalah orang yang mengungkap sosok sang ayah yang jadi korban adalah orang yang tak bertanggung jawab ya guys. Jadi ya, orang yang melakukan provokasi itu adalah orang yang tak bertanggung jawab. Sekarang aku akan mengungkapkan ya 4 hal yang menjadi keganjilan menurut aku ya guys. 4 hal ini akan aku ungkapkan ya sambil Anda bisa membaca ya komentar-komentar dari netizen ya guys. Jadi keganjilan yang pertama adalah ya, menurut aku nih, kok bisa gitu loh, kakek-kakek udah umur hampir 90 tahun kok bisa mengemudikan mobil seorang diri guys di malam hari seperti itu guys. Ya walaupun itu mungkin nggak melanggar hukum dan juga katanya itu tidak bisa, kurang begitu mendengar guys, tapi menurut aku kalau dia harus tewas karena hal ini tuh juga bukan hal yang seimbang guys, dan itu dia almarhum sangat tidak layak menerima hukuman seperti ini guys. Dan menurut aku sih mungkin faktor kurang pendengaran itulah yang membuat si kakek ini tidak bisa langsung mendengar atau melihat bahwa dia saat itu sedang dikejar-kejar orang ya guys. Jadi menurut aku si kakek ini bukan sedang kabur atau melarikan diri, tapi memang dia tidak bisa mendengar ya guys teriakan massa itu. Keanehan yang kedua ya guys, yaitu berhubungan kok bisa ada seorang atau mobil petugas polisi yang ikut mengejar ya guys. Dan ya oke lah, mungkin ya mengejar bisa sebanyak itu karena ya meneriaki maling-maling itu ya adalah mengajak orang-orang supaya ikut ya guys dengannya guys. Tapi yang aku heran, kok bisa orang-orang yang mengejar naik motor itu kan kita lihat yang tidak memakai helm ya guys, tidak memakai helm, jalan di jalanan gitu tidak pakai helm, dan polisi yang mengejar itu kok diam saja guys, tidak melakukan penindakan terhadap orang-orang yang mengemudi motor tidak memakai helm itu guys. Itu keanehan yang kedua ya guys menurutku. Dan lalu yang ketiga ya, yang buat aku gak habis pikir ya guys ya, kok bisa ya guys, kok tega setelah orang-orang yang mengejar itu menghentikan mobil tersebut, dan kemudian mereka kan melihat ya bahwa yang mengemudi itu adalah seorang yang sudah kayak kakek ya guys ya, 89 tahun itu sudah tua sekali guys. Kok bisa-bisanya mereka tuh tanpa punya hati nurani dan juga perikemanusiaan menghajar begitu saja orang-orang yang jelas-jelas sudah sangat tua ya guys. Aku nggak habis pikir di situ, di mana hati nurani mereka, di mana rasa kemanusiaan mereka. Apakah mereka itu bukan lagi binatang atau sudah sedang kerasukan iblis guys? Aku nggak ngerti guys. Itu keanehan yang ketiga ya guys. Dan lalu keanehan yang keempat ya, masih berhubungan dengan keberadaan petugas polisi yang ada di situ guys. Seperti yang tadi kita baca, jumlah polisi ternyata ada 2 orang guys. Yang aku heran guys, kenapa petugas polisi itu seperti kita udah baca ya, kesulitan menyelamatkan kakek 89 tahun tersebut, padahal jelas-jelas dia ada di situ guys. Aku nggak ngerti kenapa petugas polisi itu kok sepertinya membiarkan saja
si kakek dianiaya, dikeroyok demikian rupa di depan matanya guys. Padahal menurut aku pasti polisi itu punya senjata yang cukup dah, dan juga kekuatan hukum undang-undang untuk melakukan banyak hal untuk melindungi si kakek ini. Tapi kenapa dua orang polisi itu tidak melakukan apapun? Dan itu yang aku tidak mengerti ya. Menurut aku dua orang polisi yang tidak bertugas dengan baik ini juga harus diusut ya guys. Harus diusut, yang jangan sampai kasus ini dipeti eskan begitu saja, dan harus diusut guys. Tidak cukup hanya 5 orang yang sudah menjadi tersangka itu, dan juga mungkin akan ada lagi, tapi petugas polisi yang hadir di situ tetap harus dimintai pertanggungjawaban guys. Itu menurut aku. Bagaimana menurut Anda guys? Jadi itulah keempat hal yang aneh dan janggal menurut aku dari kasus ini guys. Oke guys, demikian konten kita kali ini, yaitu membahas tentang seorang kakek-kakek umur 89 tahun yang tewas karena dikeroyok di dalam mobilnya guys. Dan aku juga mengungkapkan keheranan aku terhadap beberapa hal dari hal ini ya guys. Bila Anda suka video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Salam sehat Indonesia.